Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Melita dari Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas air. Air merupakan materi esensial bagi kehidupan makhluk hidup. Karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara umum, fungsi air dalam tubuh setiap mikroorganisme adalah untuk meluruskan senyawa organik, menstabilkan suhu tubuh, dan melangsungkan berbagai reaksi kimia tingkat seluler. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan karena air merupakan substansi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan mikroorganisme, yang meliputi pemeriksaan secara mikrobiologi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran. Kualitas air didasarkan pada pengujian ada tidaknya coliform pada dalam air. Keberadaan bakteri E. coli merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas air yang aman, di mana kehadirannya dapat dijadikan indikator pencemaran air. Ciri-ciri bakteri coliform adalah bersifat gram negatif, bentuk morfologi batang pendek, dan dapat menfermentasi medium laktosa cair dengan membentuk asam dan gas. Untuk memenuhi kualitas air yang digunakan, sebaiknya harus memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. Nah, yang pertama itu persyaratan fisik, yaitu ciri-ciri yang bisa diamati yaitu jernih, tidak keruh, tidak berbau, dan tidak berasa, dan tidak mengandung zat padatan. Yang kedua itu persyaratan kimia, yang bisa diamati yaitu pH normal, tidak mengandung bahan kimia beracun, dan tidak mengandung garam atau ion-ion logam. Selanjutnya itu adalah persyaratan mikrobiologis, di mana tidak mengandung mikroorganisme, terutama bakteri patogen coliform. Nah, selanjutnya itu untuk metode pemeriksaan air yaitu digunakan metode MPN. Metode ini adalah metode yang paling sederhana, di mana terdapat 3 uji. Yang pertama itu uji pendugaan, yang kedua uji penegasan, yang ketiga uji kelengkapan. Nah, yang pertama itu ada uji pendugaan, di mana ini adalah awal untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri coliform pada air. Media yang digunakan adalah media laktosa broth dan dinyatakan sampel air positif mengandung coliform apabila terdapat gas selama masa inkubasi selama 48 jam dalam tabung Durham. Lalu, jika hasil positif dari uji pendugaan, maka dilanjutkan dengan uji penegasan. Nah, pada uji penegasan pada uji yang kedua ini, suspensi diinokulasi pada media eosin methylene blue agar atau EMBA. Lalu koloni bakteri E. coli tumbuh warna merah kehijauan dengan kilap metalik, dan koloni berwarna merah muda dengan lendir adalah coliform lainnya. Nah, selanjutnya itu uji kelengkapan. Uji lengkap ini untuk menentukan bakteri E. coli dari koloni yang berwarna pada media EMBA kembali diinokulasi ke dalam media laktosa broth dan medium nutrien agar. Bila hasil positif, terbentuk asam dan gas pada media laktosa broth dan dilakukan pewarnaan pada koloni bakteri pada media Na. Metode pemeriksaan mikrobiologi air ini, alat dan bahan yang digunakan adalah 9 tabung reaksi, rak tabung, cawan Petri, dan sampel air, media laktosa broth, media EMBA, dan media Na. Nah, pada metode MPN ini menggunakan seri 3 tabung. Yang pertama itu uji pendugaan. Yang pertama dilakukan adalah disiapkan sampel air yang akan diperiksa, lalu dia siapkan media laktosa broth dan LBSS.
Lalu disiapkan tabung reaksi dan tabung Durham sebanyak 9 tabung, di mana 3 tabung reaksi berisi media LBDS dan 6 tabung reaksi berisi media LBSS yang sebelumnya telah disterilisasi. Selanjutnya diambil 10 mili sampel air dengan menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam 3 tabung berisi media LBDS. Selanjutnya itu diambil 1 mili sampel air dengan menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam 3 tabung media LBSS. Diambil 0,1 ml sampel air dengan menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam 3 tabung media LBSS. Lalu selanjutnya itu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Lalu diamati gelembung gas pada tabung Durham dan perubahan warna media. Lalu uji positif selanjutnya itu diuji penegasan. Nah, berikut ini adalah hasil uji positif terhadap gelembung udara pada tabung Durham. Selanjutnya itu ada uji penegasan, di mana disiapkan sampel uji positif hasil uji pendugaan, lalu disiapkan media EMBA yang telah disterilkan, dituang media EMBA ke dalam cawan PET steril dan dibiarkan padat, lalu diambil sebanyak 0,1 ml sampel uji positif. Hasil uji pendugaan dengan menggunakan mikropipet disebar ke dalam media EMBA dengan menggunakan batang penyebar, lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam, lalu diamati warna koloni bakteri tumbuh pada media EMBA. Berikut merupakan gambar dari contoh media yang positif E. coli pada media EMBA. Selanjutnya itu adalah gambar dari uji pelengkap, di mana hasil yang didapatkan pada uji pelengkap ini yaitu koloni bakteri yang ada pada uji sebelumnya diidentifikasi lebih lanjut dengan cara pewarnaan gram. Hasilnya yaitu pada sampel bernilai negatif E. coli karena didapatkan bakteri tersebut berbentuk basil dan gram positif, yaitu positifnya jika E. coli harus memiliki bentuk basil dan gram negatif. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.